Aku mau berdiri di tempat pengintaianku. Dan berdiri tegak di menara. Dia secara spesifik berkata, aku mau berdiri di menara. Coba katakan menara. Menara itu apa? Dalam bahasa Inggrisnya, I will stand in my high places. Aku akan berdiri di tempatku yang tinggi. Perlu meninggalkan dunia dan keramaiannya. Masuk hadirat Allah entah lewat ibadah saat teduh atau saat teduh pribadi. Atau mungkin 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus. Anda perlu masuk ke gunung batu. Mencari tempat yang lebih tinggi dari dunia ini. Karena itu jangan berdiri di jalan orang berdosa. Jangan mencari nasihat orang fasik. Carilah nasihat yang di atas nasihat dunia. Carilah firman Tuhan. Dengarkan khotbah. Minta nasihat orang yang takut akan Tuhan. Minta penilaian mereka, orang-orang yang bisa dipercaya. Orang-orang yang mungkin selama ini kita gak suka. Yang membuat kita silau ketika kita hidup dalam dosa. Cari orang-orang itu, justru orang itulah solusinya. Jangan cari orang yang membuat Anda nyaman secara kedagingan. Biasanya orang-orang itu yang menjerumuskan. Waktu kita hidup dalam kegelapan. Saya kasih kesaksian. Saya hindari orang-orang tertentu. Orang-orang itu membuat saya gak nyaman. Dekat sama mereka itu kerasa gak enak. Saya nggak bisa, waktu itu saya belum tahu kalau itu Roh Kudus. Saya lebih senang dengan teman-teman saya yang bisa saya ajak rusak. Teman-teman saya yang merupakan sesama rekan dalam kejahatan. Partners in crime. Tapi kalau saya mau hidup benar, mau hidup lurus, mau hidup berguna, berbuah, mau betul-betul mengalami rencana Tuhan, biasanya orang-orang yang saya hindari waktu saya hidup dalam kegelapan, orang-orang itu yang harus saya cari. Karena mereka yang punya solusi. Aku mau cari menaraku, cari menaramu. Pergaulan buruk merusak kebiasaan baik. Cari pergaulan yang takut akan Tuhan. Itulah menara Anda. Di situ ada nasihat yang lebih tinggi. Orang lain berkata, lu digituin, bales bro. Menara berbunyi, loncengnya bunyinya begini. Tampar pipi kanan, beri pipi kiri. Jangan disangka dulu, jangan dibantah. Pasti ada maksudnya, bukan supaya Anda terus dibully dengan orang tertentu. Tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Bagaimanapun Anda dilukai, tetap memilih sebagai menjadi pemberi. Berikan pipi kiri. Mungkin nasihat mereka kedengarannya gak masuk akal, tapi ketika Anda lakukan, mengundang berkat. Tiba-tiba hidup Anda diangkat lebih tinggi. Tidak seperti orang-orang duniawi. Anda mulai lihat terobosan pertama-tama di dalam diri. Lama-lama hidup sekeliling Anda mulai mengalami rencana Allah. Satu-satu diwarnai dengan mujizat Tuhan. Tiba-tiba ada koneksi ilahi, ada divine timing, ada waktu ilahi pula. Anda ditemukan di tempat yang tepat, untuk tujuan yang tepat, ketemu sama orang tepat pula. Seperti ada tuntunan Allah. Menara itu membawa Anda pada rencana. Tapi kalau Anda mau bergaul dengan dunia, seperti orang buta menuntun orang buta, dua-dua jatuh ke dalam selokan. Cari menaramu. Makanya itu kalau dengar khotbah, jangan asal dengar khotbah. Kita catat dan kita simpan dalam hati kita. Karena kita tahu itu dalam menara. Ada perkara-perkara ilahi dalam hidupmu yang ditemukan dalam tempat-tempat tinggi di dalam hidup Anda. Firman Tuhan terutama. Gereja. Persekutuan orang benar. Ayat yang berikutnya, kalimat berikutnya maksudnya, aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Garis bawahi, aku mau meninjau dan menantikan. Meninjau dan menantikan, meninjau dan menantikan. Ini yang saya sebut FOMO, yang hari-hari ini orang muda itu singkatannya fear of missing out. Pernah nggak kalau kita lagi berteman, berempat, berlima, lalu yang satunya ke WC gitu. Lalu kita ngobrol-ngobrol, lalu dia pulang, apa, aku ketinggalan apa? Dia gak mau ketinggalan sesuatu. Tadi dia terpaksa pergi, karena gak bisa tahan lagi. Lalu dia tanya, ketinggalan apa? Kadang-kadang ada orang yang annoying kan, kalau dikit-dikit, apa sih, apa. Kepo mau tahu gitu loh, kita ngomong apa, padahal gak ada hubungannya dengan dia. Itu FOMO namanya, kalau orang-orang muda hari ini ngomongnya begitu. Fear of missing out, takut ketinggalan. Sama Tuhan harus begitu. Tuhan suka kepo yang sehat. Aku mau meninjau dan menantikan. Anda bisa lihat gerak-gerik tubuh saya meninjau dan menantikan. Nggak boleh kelewatan. Aku mau melihat, meninjau dan menantikan. Seperti orang yang mau sampai subuh menonton piala sepak bola. Kalau nanti dia ambil popcorn atau apa, dia menoleh tiba-tiba gol. Dia nggak mau, matanya tidak mengedip sama sekali.
Jangan-jangan, jaga-jaga, sebentar lagi goal yang dinanti-nanti. FOMO, fear of missing out. Aku mau meninjau dan menantikan. Apa yang ditinjau dan dinantikan oleh Habakuk? Dia nggak mau ketinggalan sedikit saja bocoran. Kalau ada instruksi dari Tuhan. Kalau ada arahan. Dia nggak mau ketinggalan. Pokoknya kalau ada sedikit selentingan Tuhan memberi arahan, dia langsung tangkap, antenanya tinggi. Kalau ada instruksi, dia langsung catat. Dia nggak mau sampai itu luput dari dirinya. Karena dia tahu dia butuh, karena dia tahu itulah sumber kehidupannya. Aku mau meninjau dan menantikan cara kita mempraktekkan iman kita waktu mengejar Kristus atau mengikut Tuhan. Itu begini, nggak boleh kalah dengan orang-orang yang fear of missing out di dunia ini yang hanya kepo dengan temannya. Kita tidak boleh jangan sampai mau ketinggalan dari kegerakan Allah. Jangan sampai kita mau keluputan dengan setiap instruksinya. Kita harus jaga setiap pagi kita bangun tidur. Langsung kita baca Alkitab. I don't want to miss anything today. Aku tidak mau ketinggalan sesuatu. Buka setiap halaman itu. Kita telusuri setiap ayat. Jangan sampai keluputan. Jangan ada sampai yang kelewatan. Kayak orang yang sudah nginden dan antri demi menonton bioskop kesayangannya waktu masih premier atau midnight katakanlah. Dia tidak mau ketinggalan karena dia tahu bahwa itu yang dia nanti-nantikan. Jangan jadi orang Kristen, makanya itu Tuhan tidak suka orang yang imannya suam-suam kuku. Karena orang yang suam-suam kuku biasanya tidak mencari. Tidak meninjau, tidak menanti. Dikasih juga nggak hargai. Kasih mahal-mahal, lupa ditaruh di mana. Tapi orang yang menunggu menanti itu banyak di dunia ini. Kenapa harus diberikan kepada orang yang bisa ya, bisa enggak? Orang yang ingin rindu mengejar. Begitu banyak. Kenapa harus sampai ke giliran mereka yang suam kuku? Karena itu orang yang suam-suam dan kuku akan dimuntahkan dari mulut Kristus. Karena orang yang menanti banyaknya luar biasa di dunia ini. Tahukah Alkitab di tangan Anda itu? Di negara-negara tertentu jadi rebutan, halamannya ada yang dirobekin, disobekin untuk dimasukin di kantong giliran dengan teman-teman seperti perpustakaan berjalan. Kalau Anda tidak mengejar seperti mereka di negeri-negeri yang disiksa itu, atau dianiaya kekristenan di sana, Anda buka halaman sampai melotot, sampai bola mata kita copot, juga gak akan dapat remah. Saya kalau sama Alkitab meninjau dan menanti dengan mata terbelalak seperti ini secara rohani. Lalu dikatakan di sini meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya. Inilah spirit of prophecy. Apa yang difirmankan Tuhan itu ada dua di sini yang dimaksudkan oleh Habakuk. Karena Habakuk tentunya sudah punya Taurat Musa. Yang dia maksudkan bukan logos atau cuma firman tertulis. Dia berkata, aku mau meninjau dan menanti apa yang akan difirmankannya. Garis bawahi apa yang difirmankannya dengan N huruf besar. Apa yang difirmankan Allah. Ada dua level di sini sama-sama perlu. Di dalam kedua-duanya ada suara Allah bagi kehidupan Anda. Satu, spirit of prophecy atau roh nubuatan itu adalah Tuhan berbicara kepada kita melalui Alkitab. Seperti saya katakan tadi kan, mata terbelalak secara rohani. Setiap kali Anda buka halaman-halaman Alkitab itu, baik waktu dijelaskan lewat khotbah seperti ini atau ketika Anda saat teduh secara pribadi, ingatlah Anda sedang terhubung dengan the spirit of prophecy. Seperti Habakuk dia berkata, aku mau menanti dan meninjau apa yang hendak difirmankannya. Satu, Tuhan bicara kepada kita melalui Alkitab kita, the Bible, B-I-B-L-E. That's the book for me. Yang kedua, Allah berbicara melalui hati nurani. Itu maksudnya. Apa yang hendak difirmankannya, kata firman di sini itu adalah logos dan rema. Yang satu bicara tentang tertulis, yang satu berbicara tentang rema yang masuk ke dalam jiwa kita. Masuk ke dalam roh kita dan menjadi suatu alarm yang berbunyi. Tat di area ini. Esok hari mungkin sudah beda ayatnya. Tapi untuk hari ini ayat itu. Atau hingga digenapi. Itu yang disebut, itu yang dimaksud oleh Habakuk. Kalau aku masuk hadirat Tuhan. Aku tuh meninjau dan menanti apa yang hendak difirmankannya. Firmankannya, buka, atau dan difirmankannya.
Yang dari Alkitab ini masuk ke mata, lewat telinga masuk hati. Dan apa yang keluar dari roh sanubari keluar dalam kehidupan. Yang satu itu buku, yang satu nurani. Dua-duanya suara Allah dalam kehidupan kita. Dan kita harus kepo. Lord, I don't want to miss anything. I don't want to miss anything. Lalu dikatakan, aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku. Dan apa yang akan dijawabnya indah. Bukan hanya difirmankannya, tapi ada jawaban doa. Jawaban doa itu terdiri dari 3. Ya, tidak, atau tunggu. Yes, no, or wait. Tapi selalu kalau Tuhan yang menjawab, selalu diberi spirit of understanding. Selalu diberikan roh pengertian. Ya pun dikasih pengertian dan tujuan, tidak pun dikasih pemahaman. Kalau Tuhan berkata tunggu, Tuhan akan menjelaskan. Allah kita itu Allah yang responsibel atau bertanggung jawab. Dia itu Allah yang orderly atau yang sangat tertib sekali. Tuhan tidak pernah berkata pokoknya begini. Lu tidak usah tanya lagi. Tuhan kita tidak begitu. Ya. Apa yang hendak dijawabkannya atas pengaduanku. Lalu ayat 2. Lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh. Supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Pelajari sebuah rahasia untuk mencerna firman. Tuhan suruh kita tuliskan penglihatan itu dan ukir pada loh. Ditulis dan diukir pada loh. Disinilah yang namanya iman. Dari yang namanya statement of, ini yang disebut iman sekedar beriman atau pengakuan menjadi statement atau pernyataan. Kita mengubah apa yang sifatnya rohani yang kita dengar menjadi huruf atau huruf yang hidup atau harafiah. Karena itu saya biasakan mencatat. Alkitab saya itu penuh dengan coret-coretan karena saya masih tergolong gaptek orangnya. Kalau Anda punya teknologi yang bisa melakukan itu lebih baik lagi. Atau Anda juga bisa membahasakan. Katakan kalau Anda punya perusahaan. Ya, bukan untuk di-sharekan dengan pegawai, tapi untuk kehidupan rohanimu sendiri di dalam pekerjaanmu. Mungkin kata-katanya begini, apa yang Tuhan sampaikan, lalu Anda cernah, apa yang rohani Anda terima, berubah harafiah. Anda bisa translate itu atau bisa menerjemahkan apa yang Anda rasakan dalam hubunganmu dengan Tuhan. Setiap company kan pasti ada satu statementnya. Akan ada goal statementnya. Kalau anak-anak Tuhan harus beda. Salah satu orang yang pernah saya ajak bicara, ketika dia baca 5 roti 2 ikan dan 5.000 orang makan, dia berkata, selama ada marga saya, anak-anak saya, ini iman saya untuk keluarga saya, akan selalu ada 5.000 orang dapat pekerjaan. Dan niscaya Tuhan memang membuat perusahaannya jadi besar. Karena Tuhan meresponi statement of faith atau pernyataan iman. Iman saya adalah seorang perintis gereja. Saya seorang gembala. Saya seorang utusan Injil. Waktu saya baca Alkitab sangat-sangat terpesona. Dengan perjalanan Rasul Paulus, kisah para rasul contohnya. Dengan Injil Yesus Kristus, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dan seluruh Alkitab tentunya. Bahkan saya sangat cinta perjanjian lama. Tapi statement of faith, pernyataan iman saya untuk kehidupan saya menjadi visi hidup saya adalah mendirikan 1.000 gereja lokal dengan 1 juta murid Kristus. 2030 dengan 300 gereja berdiri. Dan setiap hari itu menjadi pernyataan iman saya di hadapan Tuhan. Itu bukan firman tertulis di Efesus pasal berapa. Tapi itu firman di nurani saya akibat Alkitab yang saya makan. Anda harus bisa mengerti bagaimana the art atau seni menuliskan penglihatanmu. Mengukirnya pada loh, bukan loh batu, tapi loh hati atau pada keluargamu. Temukan itu. Jadi kalau ikut Tuhan jangan asal-asalan, kayaknya ada deh ayat itu. Tapi jadikan ayat firman Tuhan itu very personal to you. Jadi begitu pribadi bagimu. Inilah rahasia punya iman yang berkuasa. Ayat 3. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Kalau penglihatan itu masih menanti saatnya. Garis bawah itu. Jadi ternyata visi pun ada waktu. For every appointed work there is an appointed time. Selalu ada waktu ilahi untuk suatu perbuatan ilahi. Atau untuk suatu tugas tertentu. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Jadi ada kairos, K-A-I-R-O-S. Kairos itu artinya waktu ilahi. Jadi jangan pernah paksakan. Nah sekarang pertanyaannya, apakah iman kita kalau semakin gede, kairos itu bisa dihapuskan. Kita bisa seenaknya menurut waktu kita. Sedangkan Alkitab berkata di kitab Pengkhotbah, semua indah hanya pada waktunya. Nah saya coba jelaskan korelasi iman dengan kairos. Korelasi iman dengan waktu ilahi.
Loh kalau memang sudah waktunya ya waktunya. Tapi beberapa orang gak berusaha. Kalau aku waktunya kaya ya kaya, dia gak pernah rajin bekerja. Kalau aku waktunya dapat jodoh ya dapat jodoh. Tapi dia terus di rumah, tidak mau bergaul juga, tidak mau berdandan. Bukan berarti orang itu harus terpukau hanya dengan penampilan. Tapi kesan pertama kan di tangan Anda. Ada orang tertentu berkata kalau memang aku mau dipakai Tuhan, ya dipakai Tuhan. Ngapain doa puasa ya kan? Urapan juga gak bertambah karena dia gak pernah terbukti setia dalam perkara sederhana. Dia gak pernah melibatkan diri atau melempar diri ke dalam ladang Allah. Ada upaya kita. Jadi apa hubungannya kairos kalau memang waktu Tuhan sudah datang atau waktu Tuhan belum tiba dengan upaya atau usaha kita bahkan dengan iman kita. Nah di sini bedanya. Sebab penglihatan itu ayat 3 masih menanti saatnya, ya kan? Lalu kita lompat sampai tanda koma titik itu, apabila berlambat-lambat, hey guys, if it is slow in coming, nantikanlah itu. Kata nanti di situ adalah kata aktif bukan pasif. Kita menunggu, tidak berbuat apa-apa, kesyera-syera, whatever will be. Nggak bisa begitu. Kata nanti di situ ada suatu tindakan iman. Jadi iman tidak mempercepat kairos, yes. Kita nggak bisa mempercepat, nggak bisa karena saya beriman. Lalu anak kecil umur 6 tahun seorang wanita bisa melahirkan anak. Enggak, bahkan fisik pun secara jasmani ada waktunya. Ketika akil balik, baru dia bisa memberikan keturunan. Demikian pula pria pada waktu pertumbuhan. Kairos tidak bisa dipengaruhi dengan iman. Tapi iman bisa mempengaruhi orang yang jadi ahli waris pada pada saat waktu Tuhan tiba atas orang itu, situasi dan suasana hidupnya sudah siap untuk menerima kasih karunia Allah. Seperti anak kecil yang lahir di dunia ini, papa mamanya sudah siapkan, dia pulang ke rumah, sudah ada kamarnya, sudah ada ranjang bayinya, sudah ada popoknya, sudah ada susunya. Iman itu mempersiapkan sekeliling penggenapan. Nah penggenapan akan tiba tepat waktunya. Tapi kalau kita nggak persiapan, waktu datang. Seperti Esau akan kehilangan. Apa yang menjadi hak, bahkan dia sulung untuk bisa mendapatkannya. Akhirnya luput dari tangannya. Iman itu penting karena itu Paulus berkata, kerjakanlah keselamatanmu. Iman tanpa perbuatan adalah mati, kata firman. Sekalipun iman tidak mempengaruhi kairos Tuhan, paling kurang lebih mempengaruhi sedikit atau lebih banyak iman Sirofenisia contohnya. Tuhan tidak diutus. Yesus tidak diutus kepada orang-orang tersesat di luar Israel, tapi kepada bangsa Israel. Tapi gara-gara dia memaksa, bukan memaksa, tapi karena dia sungguh-sungguh mencarinya, dan karena dia tidak mudah menerima tidak sebagai jawaban, Tuhan mengagumi imannya yang kayak gini gak ada di Israel. Dia dapat satu mujizat rather too early. Tapi not that early juga. Karena Yesus setelah itu mati, bangkit, masuklah zaman gereja perjanjian baru. Injil diberitakan sampai ke bangsa-bangsa. Kairos Tuhan memang ada, bisa maju sedikit, bisa undur. Tetapi iman kita pengaruh dengan sekelilingnya waktu penggenapan itu terjadi. Karena itu jangan gigit jari menunggu, angkat kaki dan berkata, kapan datang, kapan sembuh. Kapan aku diberkati dan dipromosi. Don't do that. Pakai imanmu, berkuasalah atas hidupmu sendiri. Bersama dengan Kristus kita melompati tembok. Aku dapat melakukan segala perkara, kerjakan keselamatanmu. Sehingga ketika bayi itu datang istilahnya, ranjang susu popok kamarnya semua secara finansial keluarga itu sudah siap untuk memperoleh dan membesarkannya. Faith, iman, memberi kita head start. Memberi kita suatu langkah dini. Memberikan kepada kita kesempatan untuk curi start. Yusuf jaga imannya di penjara ketika akhirnya dia disuruh artikan mimpi. Dia gak perlu dealing dulu dengan kepahitan sendiri, kekecewaan. Dia sudah beres dengan itu, mungkin sudah shave janggutnya. Dia bersih, clean. Dia pakai baju langsung ke istana jadi prime minister atau perdana menteri. Jadi bapaknya Firaun. Iman membuat ketika penggenapan itu tiba. Kairos Tuhan untuk mengingat seorang di penjara waktu dia diangkat. Dia langsung siap menjadi pemimpin nomor 1. Pastikan imanmu jangan sia-sia. Terakhir. Ayat 4. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang yang busungkan dada itu gini loh. Yang busungkan dada. Atau orang yang angkat hidungnya.
nose high. Itu orang sombong kan? Tapi juga orang kianat, ayat 5. Orang sombong dan kianat, dia yang melagak, tetapi ia tidak akan tetap ada. Ada dua tipe orang. Saya sebut dua tipe orang busung dada yang salah guna imannya atau tidak memakai imannya sama sekali. Satu, takut beriman. Orang yang busung dada adalah orang yang takut beriman karena takut dikecewakan. Ini yang disebut oleh orang sombong di ayat 5. Kok bisa sombong ya? Aku gak mau terlalu, kelihatannya kedengarannya bisa saleh sih. Aku gak mau terlalu berharap sama Tuhan, nanti kecewa gimana? Kayaknya saleh ya, kayaknya rendah hati. Padahal enggak, itu sebenarnya kesombongan. Karena dia taruh percaya pada dirinya. Kalau kita gak taruh percaya pada Tuhan, kita pasti taruh percaya pada seseorang yang lain atau sesuatu minimal pada diri sendiri. Dan tahukah orang yang mempercayai dirinya sendiri, itu justru yang akan mengecewakan. Kok bisa begitu yakin orang itu kalau dirinya dapat dipercaya? Sedangkan Alkitab berkata, jangan percayai dagingmu sendiri. Jangan bersandar pada pengertianmu. Tapi percayalah Tuhan dengan segenap hati. Ada orang tertentu yang tergolong orang yang busung dada. Sombong gak kelihatan. Kelihatannya seperti saleh gitu. Gak mau terlalu berharap sama Tuhan. Takut dikecewakan. Padahal orang seperti itu jual mahal. Kalau dia gak percaya pada Tuhan, dia percaya pada sesuatu yang lain. Kalau saya bukan orang, saya ngomong begini bukan berarti saya lebih baik dari siapapun. Tapi saya membuat suatu keputusan dalam hidup ini. Daripada saya taruh percaya pada diri sendiri. Mendingan saya dikecewakan oleh Tuhan. Karena Tuhan gak pernah mengecewakan. Mendingan saya seolah dikecewakan sama Tuhan berkali-kali, I'm okay. Jadi saya gak takut berharap sama Tuhan Yesus. Sekalipun gak selalu yang saya harapkan terjadi persis seperti yang saya harapkan atau seperti yang saya inginkan. Saya mending dikecewakan oleh Tuhan. Betapa beruntungnya saya bisa dikecewakan oleh Tuhan. Kalau Tuhan masih mau berhubungan dengan saya sekalipun hubungannya itu seolah-olah mengecewakan saya. Kalau Tuhan masih mau berhubungan dengan saya saja, saya itu orang yang paling hoki. Saya paling beruntung, saya paling lucky. Ada orang yang busung dada, yang tidak pakai imannya, takut beriman karena takut dikecewakan. Takut kecewa. Tapi yang kedua, disebut orang kianat di ayat 5. Ini orang yang kecewa dengan Tuhan karena yang dia imani tidak terjadi. Lalu jadi orang kepahitan, kecewa, serang kanan kiri, jadi haters contohnya. Jadi orang yang membenci, orang yang pesimis, orang yang menjatuhkan iman orang lain, orang yang melemahkan. Orang seperti ini bukan hanya mengkhianati diri dan Tuhannya, dia akan mengkhianati semua orang yang ada di sekelilingnya. Jangan jadi orang seperti ini. Jangan takut untuk kecewa, berharaplah sama Tuhan. Mendingan dikecewakan Tuhan daripada taruh percaya pada dirimu sendiri. Yang kedua tadi, jangan kecewa sama Tuhan kalau yang terjadi tidak seperti yang diingini. Minggu lalu saya sudah ajarkan, dalam dunia iman ada ruang, harus ada untuk kedaulatan. Tuhan memberi kita iman untuk bisa mengubah apa yang kita bisa ubah. Tuhan memberi kita kasih untuk bisa menerima apapun hasil akhir yang Tuhan tentukan. May God bless you. Biar Tuhan menjadikan iman kita seimbang. Dan berbagai perkara baik pun akan terjadi dalam kehidupan kita sesuai kehendaknya. Siapkan diri kita untuk menerima perjamuan kudus ini. Haleluya. Ikut sama Yesus sampai kapan Bapak Ibu Saudara? Hidup dan mati. Hidup dan mati ikut Tuhan Yesus. Rasul-rasul murid-murid Yesus ditanya, kamu gak ikut pergi? Ketika 400 orang meninggalkan Yesus di Galilea. Petrus berkata, kemana aku harus pergi? Bukankah engkau yang memegang firman kehidupan? Dia tidak berkata, bukankah engkau yang memecah roti, yang memberi kami makan? Bukankah engkau yang memberi kami kesembuhan, menyembuhkan mertua Petrus bahkan? Petrus tidak merujuk dan menunjuk kepada mujizat atau berkat. Dia berkata, where can I go? Kemana aku bisa pergi menjauhimu Tuhan? Aku hidup mati udah ikut engkau. Engkau yang pegang firman kehidupan. Kata-kata kehidupan, only you are holy. Hanya engkau yang kudus, hanya engkau yang suci, hanya engkau yang moralnya sempurna. Bukan yang engkau penciptaku, bahkan penebusku. Aku mau ke siapa? Kalau mulai hari ini doaku satu pun tidak dijawab pun, sekalipun hati dan batinku habis lenyap. Engkau tetap gunung batuku dengan G dan B huruf besar. Engkau tidak akan berubah kalau aku tidak terima di hidup ini apa yang kau janjikan. Memang kerajaanmu belum sepenuhnya datang. Karena kerajaanmu baru sungguh-sungguh dimanifestasikan penuh. Ketika nanti di sorga. Selain kau tiada yang lain. Hanya yang ada pada aku di sorga. Selain kau tiada yang lain yang kuingini di bumi.
sekalipun hatiku dan batinku habis lenyap. Aku bisa kemana menjauhimu? Gunung batuku, tetaplah dirimu dan bagianku selama-lamanya. Haleluya. I want to see Jesus.